Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan diberkahi dengan rezeki yang berlimpah. Siapa yang tidak mengenal Irawati Nurdin, wanita yang tinggal di rumah megah di Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Rumah tersebut merupakan warisan dari almarhum suaminya yang pertama. Di sana, ia tinggal bersama 3 anaknya, yaitu Rizky, Zikra, dan Zikri. Setelah kepergian suaminya, Irawati memutuskan untuk menikah lagi. Pernikahan keduanya membawa 1 anak, bernama Yazid. Sayangnya, hubungan tersebut tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian pada awal 2019. Irawati kemudian menikah lagi, kali ini dengan Aidil Syahputra Ginting, seorang pria yang lahir di Desa Sugiharjo, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada tanggal 3 November tahun 1979. Tak terasa, mereka telah menikah selama 5 bulan. Pada malam Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2009, selama bulan Ramadan, sekitar pukul 1 dini hari, Irawati dan Aidil tengah berbincang. "Dilan, rumah itu milik Irawati. Aku membutuhkan 6 juta rupiah untuk membayar biaya sekolah anak-anak dan 2 juta rupiah lagi untuk membeli keperluan menyambut Lebaran," ujar Irawati pada Aidil. "Sayangnya, aku tidak memiliki uang," jawab Aidil. Saat itu, Aidil hanya memiliki 500 ribu rupiah. Dia hanya seorang buruh bangunan dengan penghasilan kecil dan tidak tetap. "Aku akan mencari pekerjaan lagi," janjinya pada istrinya. Mendengar jawaban tersebut, Irawati menjadi marah. "Aku tidak tahan hidup dalam kekurangan terus-menerus. Aku ingin bercerai." "Aidil," ujarnya mencoba membujuk suaminya. "Jangan bicara seperti itu, Irawati," ucap Aidil dengan kesal. Dia beranjak ke dapur di lantai 1 untuk mencuci piring. Aidil menyusul dan membantunya sambil merayu. "Janganlah marah," kata Aidil, tetapi rayuannya justru membuat Irawati semakin emosi. Dia mendorong Aidil hingga jatuh, lalu mengambil pisau dapur dan mengarahkannya pada Aidil. Aidil berusaha merebut pisau tersebut, sehingga tangannya terluka. Dia melemparkan pisau itu dan akhirnya berada di bawah kulkas. Untuk menghindari pertengkaran lebih lanjut, Aidil memutuskan untuk pergi. "Aku akan pergi dulu, minum kopi," kata Irawati dengan tidak puas. Dia meraih pisau di bawah kulkas dan melemparkannya ke arah suaminya. Pisau itu menancap di belakang baju Aidil. Dia terkejut, lalu mengambil pisau itu dan melemparkannya kembali di bawah kulkas. "Jangan membuat keributan," katanya tegas sambil pergi. Namun, tiba-tiba Irawati kembali menyerang dengan pisau. Kali ini, Aidil yang sudah emosi tidak bisa lagi menahan diri. Dia mengambil pisau lipat miliknya dan menusuk leher istrinya. Wanita itu jatuh ke lantai, tetapi Aidil masih belum puas. Dia terus menusuk tubuh istrinya berkali-kali dengan pisau lipat. "Maafkan aku," katanya sambil duduk di samping Irawati yang terluka parah. Saat dia melihat ke arah tangga, Aidil terkejut. Di sana berdiri Agra, anak Irawati dari suami pertamanya yang berusia 11 tahun. Dan Yazid, anak Irawati dari suami keduanya yang berusia 1,5 tahun. Ternyata kedua anak itu menyaksikan aksi kekerasan ayah tirinya. Zikra menangis dan berteriak minta tolong. Aidil segera meminta maaf kepada Zikra dan meminta agar dia diam, tetapi Zikra tetap berteriak. Tanpa pilihan lain, Aidil pun menusuk bocah itu berkali-kali. Zikra terjatuh dengan kesakitan. Dia berusaha merangkak ke atas tangga, namun akhirnya kehabisan tenaga dan meninggal di tengah jalan. Aidil kembali memusatkan perhatiannya pada Irawati yang terkapar di lantai. Wanita itu masih hidup. "Maafkan aku," ucapnya sekali lagi sebelum memutuskan untuk mengakhiri penderitaan sang istri. Dia memotong urat nadi Irawati dan memenggal lehernya agar dia diam untuk selamanya. Saat itu, Yazid yang masih berusia 1,5 tahun menangis sambil merangkak mendekati jasad ibunya. Melihat hal itu, Aidil memutuskan untuk tidak ada kata-kata untuk menggambarkan apa yang terjadi. Dia membawa jasad sang anak dan meletakkannya di bak mandi di kamar mandi. Setelah itu, dia melihat Zikri, anak Irawati yang berusia 4 tahun, sedang berada di kamar setelah membersihkan pisau lipat dan menyimpannya di tasnya. Aidil mendekati jasad istrinya sekali lagi dan meminta maaf. Kemudian, dia mengunci pintu dan meninggalkan rumah. Pada saat itu, dia melihat Zikri dari lantai 2, memanggil-manggil namanya di tengah gelap. "Bapak-bapak mau kemana?" Tapi dia tidak menghiraukan dan pergi ke kota Banda Aceh dengan menumpang bas umum. Sementara itu, Zikri, yang ditinggal sendirian di rumah oleh ayah tirinya,
menyaksikan ibu dan dua saudaranya meninggal dunia bersimbah bercak merah. Dia panik dan bingung, terutama saat melihat ayah tirinya, Aidil, pergi meninggalkannya begitu saja. Zikri ingin keluar dan meminta pertolongan, tetapi tidak bisa karena pintu rumah dikunci. Dengan putus asa, bocah berusia 4 tahun itu melompat dari balkon, kakinya terkilir dan sangat sakit. Dengan langkah terlatih-tatih, dia mencoba sekuat tenaga untuk menuju rumah tetangga mencari bantuan. Si tetangga segera memberitahu warga lainnya yang bergegas datang ke rumah Irawati. Mereka mencoba membuka pintu, tetapi terkunci. Mereka terpaksa naik tangga ke balkon dan masuk melalui pintu balkon yang tidak terkunci. Di dalam rumah, mereka disuguhi pemandangan mengerikan. Irawati meninggal dunia di dapur bersimbah bercak merah, sementara Yazid ditemukan tidak bernyawa di dalam bak mandi. Warga lain yang datang kemudian membongkar pintu rumah. Kejadian itu segera dilaporkan ke Polsek Muara Batu dan diteruskan ke Polres Lok Seumawe, yang segera melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara TKP. Polisi mendapat informasi dari Zikri bahwa pembunuh ibunya, Irawati, bersama dengan Yazid dan saudara tirinya, adalah ayah tirinya, Aidil Ginting. Upaya penangkapan dilakukan, dan Aidil berhasil ditangkap di Banda Aceh pada Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2009, dengan luka tembak di kedua kakinya. Saat ditangkap, pria itu membawa tas sandang berisi senjata pembunuh berupa pisau lipat, 2 ponsel, dan uang sebesar Rp330.000, yang diduga hasil dari gaji polisi. Aidil tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan kesurupan saat ditangkap. Dia mengaku bahwa saat kejadian, dia tidak ingat apa-apa karena tiba-tiba kesurupan, dan ketika sadar, dia sangat terkejut melihat istri dan kedua anak tirinya meninggal dunia bersimbah bercak merah. Tentu saja, polisi tidak percaya dengan klaim kesurupan tersebut. Mereka terus memeriksa Aidil dengan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Pengakuan pria itu berganti-ganti, tapi pada akhirnya dia menyerah dan mengakui bahwa dia adalah pelaku penghilangan nyawa terhadap istri dan kedua anak tirinya. Apa motifnya? Katanya, dia sakit hati karena istrinya terus-menerus meminta cerai. Karena saya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sebagai buruh bangunan. Gajinya pas-pasan, sebulan hanya membawa pulang 4 juta rupiah. Ketika saya bawa pulang 6 juta, itu pun habis juga. Terakhir, saya hanya membawa pulang 500.000 rupiah. Dia marah besar dan meminta cerai, tapi saya tidak ingin itu terjadi. Saya sayang padanya. Pertanyaannya sekarang, jika kamu sayang, mengapa kamu menghilangkan nyawa istri dan 2 anakmu? Aidil menjawab, istrinya yang menyerang dan menusuk saya terlebih dahulu. Saya hanya membela diri saat dia menusuk saya. Saya berhasil menahan ujung pisau, lalu membuang pisau itu. Saya memeluknya, tapi dia mendorong saya dan mencoba mengambil pisau lagi untuk menusuk saya. Jadi, daripada dia menghilangkan nyawa saya memutuskan untuk menusuknya. Saya juga menghilangkan nyawa anak-anak karena takut mereka mengetahui bahwa saya yang menghilangkan nyawa ibu mereka. Aidil Syahputra Ginting pun dihadirkan di pengadilan. Dia harus bertanggung jawab atas tindakannya yang merenggut 3 nyawa manusia. Di persidangan, topeng Aidil terlepas dan kekejamannya terbongkar. Persidangan diadakan di Pengadilan Negeri Lok Sukon, Aceh Utara. Aidil Syahputra Ginting berusaha menampilkan dirinya sebagai suami yang penyayang kepada istri, yang tidak ingin bercerai meskipun sang istri, Irawati, terus-menerus memomel karena kekurangan uang dan meminta cerai berulang kali. Aidil tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya karena cinta yang besar terhadap istri dan kedua anak tirinya. Namun, dari kesaksian para saksi yang dihadirkan di persidangan, tergambar gambaran sosok Aidil yang sangat berbeda. Rizky, anak sulung Irawati yang berusia 15 tahun, menyatakan bahwa dia selamat dari aksi kejam Aidil karena saat itu dia sedang mengikuti tadarus Ramadan di Menasah. Rizky mengungkapkan bahwa sejak awal pernikahan ibunya dengan Aidil, sering terjadi pertengkaran karena masalah keuangan. Suatu kali, ibunya meminta uang pada Aidil untuk membeli susu adiknya. Aidil marah dan mengancam akan menghilangkan nyawa ibu dan anak-anaknya, bahkan beberapa kali mengulangi ancaman tersebut menurut kesaksian Rizky. Ayah tirinya juga sering memukul adik-adiknya, sehingga mereka semua takut padanya. Aidil selalu membawa pisau lipat warna silver, bahkan saat tidur pun pisau itu selalu ada di saku celananya. Rizky pernah melihat pisau lipat itu saat ayah tirinya sedang tidur, keluar dari saku celananya.
Aidil mengklaim bahwa dia membawa pisau lipat itu untuk menjaga diri, demikian kesaksian Rizky di persidangan. Muzakir, mantan adik ipar Irawati, juga memberikan kesaksian. Menurutnya, Irawati dan Aidil sudah pernah menggadaikan 2 petak tanah 2 minggu sebelum kejadian. Irawati mendatanginya dan meminta dia menandatangani surat-surat tanah karena Irawati ingin menjual semua harta peninggalan suami pertamanya dan pindah ke Medan bersama Aidil. Irawati mengancam akan menghilangkan nyawa Muzakir jika dia menolak menandatangani surat-surat itu. Namun, Muzakir tetap pada pendiriannya untuk menolak menandatangani surat-surat tersebut. Menurut Muzakir, motif Aidil menghilangkan nyawa Irawati adalah untuk menguasai harta milik wanita itu. Syaiful, seorang tukang bangunan yang teman Aidil, juga memberikan kesaksian. Dia mengatakan bahwa Aidil pernah bercerita padanya bahwa dia pernah menjadi preman di Jakarta dan merupakan anggota dari kelompok Hercules yang sudah sering melakukan penghilangan nyawa. Aidil juga pernah mengeluhkan tentang keadaan Irawati yang tidak sabar karena kekurangan uang, selalu menuntut agar segera ada uang, menurut kesaksian Syaiful. Yuliarti, adik Irawati, memberikan kesaksian di persidangan. Dia mengatakan bahwa kakaknya, Irawati, dan Aidil pertama kali berkenalan lewat Facebook. Sehari-hari, Aidil bekerja sebagai buruh bangunan, dan mereka sering bertengkar karena masalah keuangan. Aidil pernah mencoba untuk menggadaikan HP milik Irawati, yang memicu pertengkaran di antara mereka. Dia juga mengancam akan menghilangkan nyawa Irawati dan seluruh keluarganya dengan mengacungkan senjata andalannya, yakni pisau lipat. Pertemuan terakhir Yuliati dengan kakaknya terjadi pada Senin, tanggal 6 Mei tahun 2009, sehari sebelum penghilangan nyawa. Pada saat itu, Yuliati yang sedang tidak enak badan berkunjung ke rumah kakaknya setelah buka puasa. Ia mendapat pijatan dari kakaknya sekitar pukul 9.30 malam. Ketika Yuliati pamit pulang, adik bungsunya, Yazid, berulang kali merengek ingin ikut, tapi akhirnya tidak jadi. Yuliati merasa tidak enak hati setelah meninggalkan mereka. Menurut Yuliati, setelah peristiwa mengerikan itu, Zikri mengalami trauma berat. Namun, dengan kesabaran, Yuliati membantu dan mendampingi keponakannya itu hingga akhirnya Zikri mau menceritakan tentang tragedi itu. Versi cerita Zikri berbeda dengan versi cerita Aidil yang telah disampaikan sebelumnya. Saat kejadian, Zikri dan Zikra sedang berada di kamar lantai 2, sedang bermain dengan HP. Ketika mereka mendengar keributan di lantai 1. Mereka keluar kamar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Zikri melihat ibunya sedang bertengkar dengan ayah tirinya di dapur, dan ayah tirinya memukul ibunya dengan asbak. Saat itu, Zikri melihat bercak merah banyak keluar dari leher ibunya. Ketika Aidil melihat Zikri dan Zikra di tangga, dia mengejar mereka. Zikra menyuruh Zikri untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi di lantai atas. Zikri berusaha menghalangi ayah tirinya, namun dia berhasil lari dan bersembunyi di tempat jemuran di lantai 2. Tanpa diketahui oleh Zikri, saat itu Aidil menghilangkan nyawa kakaknya, Zikra, di tangga. Setelah itu, Zikri keluar dari persembunyiannya di balkon, dan melihat ayah tirinya pergi dari rumah. Dia kemudian melompat dari balkon, mengalami cedera pada kakinya, dan berusaha mencari pertolongan. Inilah versi kejadian menurut Zikri. Aidil menyatakan bahwa penghilangan nyawa yang dia lakukan tidak direncanakan, tetapi terjadi secara spontan karena marah atas permintaan cerai dari istrinya. Namun, bukti-bukti menunjukkan bahwa Aidil telah mempersiapkan segalanya sebelum kejadian. Dia telah menghilangkan semua foto dirinya di rumah dan menghapus semua foto di akun Facebooknya. Hal ini dilakukan agar sulit bagi polisi untuk mengidentifikasi wajahnya dan melacak keberadaannya saat melarikan diri. Keluarga Irawati tidak pernah menduga bahwa Aidil akan melakukan kekejaman membantai 3 anggota keluarga. Menurut keluarga, sejak awal pernikahan dengan Irawati, Aidil terus menuntut harta gonogini, meskipun seluruh harta milik Irawati, termasuk rumah dan tanah, diperoleh sebelum pernikahan dengan Aidil. Upaya Aidil untuk mendapatkan bagian dari harta itu gagal total karena keluarga menolak untuk menandatangani haknya atas harta tersebut. Hal ini membuat Aidil marah dan mengancam akan menghilangkan nyawa mereka sebagai bentuk protes. Keluarga Irawati memasang spanduk di depan rumah mereka yang menyerukan hukuman yang setimpal bagi pembunuh istri dan anak-anak yatim piatu di bawah umur di Ulemadon, Aceh Utara. Aidil dijerat dengan sejumlah pasal termasuk penghilangan nyawa berencana, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelanggaran hak anak. Hakim menjatuhkan vonis mati terhadap Aidil.
Dia sekarang menunggu eksekusi yang akan dilaksanakan di Nusa Kambangan. Demikian video ini. Saya berdoa agar kita dan keluarga terdekat kita tidak pernah mengalami insiden serupa. Semoga keselamatan selalu menyertai kita dalam setiap aktivitas. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Berikan dukungan untuk channel ini dengan menekan tombol suka. Jika Anda memiliki informasi tambahan atau sudut pandang yang berbeda, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah.